Tahun 1965 adalah tahun yang kelam bagi Supardi kecil. Pasalnya pada tahun tersebut ayah Supardi ikut terciduk dalam operasi pemberantasan PKI dan beliau tidak pernah kembali. Hal itu disebabkan karena ayah Supardi adalah ketua organisasi yang kebetulan organisasi itu berada di bawah naungan PKI. Waktu itu usia Supardi 13 tahun. Tinggallah Supardi dengan ibunya. Namun takdir siapa yang tahu. Ibu Supardi itu mengidap TBC beberapa bulan setelah ayah Supardi terciduk. Dan naasnya, 1 tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh neneknya dan disekolahkan sampai lulus SMA. Keluarganya pun memang tergolong keluarga yang berkecukupan. Setahun setelah Supardi lulus, sang neneknya meninggal dunia. Alasannya cukup sepele, karena terpeleset di kamar mandi. Sebenarnya Supardi masih mempunyai paman, tapi entah kenapa pamannya itu menolak sekedar menompang Supardi yang baru beranjak dewasa. Dengan alasan dia takut terbawa kasus ayahnya, dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya. Supardi bingung, ia mulai mencari-cari pekerjaan. Tapi di tahun-tahun itu, keluarga ekstapol memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulusan SMA, sarjana pun sulit kalau keturunan ekstapol. Hingga bertemulah Supardi dengan sahabatnya yaitu Suwondo. Waktu itu, hanya Suwondo teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi. Padahal sebenarnya orang tua Suwondo melarangnya. Tapi persahabatan mereka tetap terjalin meski kadang-kadang secara diam-diam sampai akhirnya mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Jadi ceritanya seperti ini. Orang tua Suwondo mulai curiga dan punya perasaan kalau Suwondo masih main dengan Supardi. Ayah Suwondo mulai memata-matainya. Sampai di suatu sore di belakang rumah Supardi, mereka kepergok sedang minum minuman keras. Ayah Suwondo lalu bilang, sedang apaan kalian di situ? Ini apa ini? Mabuk ya kalian?" "Enggak pak, enggak." "Ini pasti kerjaan kamu ya?" Sambil menunjuk ke arah Supardi. "Bukan pak, bukan Supardi pak, Supardi nggak salah." Suwondo coba menghalau di antara Supardi dan ayahnya. "Aku gak percaya, ini pasti gara-gara ini." Seakan mau ingin memukul kepala Supardi dengan botol itu. Hingga akhirnya Suwono itu menahan bapaknya, sedangkan Supardi hanya meringkuk ketakutan. "Kamu jangan pernah main sama anakku lagi. Anakku ini dari keluarga baik-baik." Supardi hanya menganggukkan kepala. Kemudian ayah Suwono menampar Suwandi dan menyeretnya keluar dari pekarangan. Kira-kira beberapa langkah, ayah Suwandi menoleh dan berkata, "Sekali lagi ya saya bilang, kamu main sama anakku, awas kamu ya. Kamu itu sumber bencana. Kamu itu orang miskin. Kamu itu orang kafir." Suwondo hanya menatap iba, tapi tak bisa berbuat banyak. 3 hari kemudian Suwondo mulai khawatir dengan Supardi. Dengan diam-diam dicarilah Supardi dengan maksud memberikan sedikit makanan. Suwondo merasa sangat bersalah saat itu dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo mencari-cari dan bertemu di suatu makam desa. Di sana terlihat Supardi tertidur memeluk kuburan ibunya. Suwondo pun menghampirinya. "Di, bangun Di." Waktu itu kira-kira pukul 9 pagi. "Oh kamu toh, cepet bangun, ini makan dulu. Maafin bapakku ya kemarin." "Alah udah gak apa-apa." Supardi pun tertawa. Mereka pun ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam-diam. Sampai akhirnya kira-kira di tahun 70-an Supardi merantau. Kalau pamitnya sama Suwondo sih ke Jawa Timur, tapi rincian jelasnya Suwondo kurang tahu. Dia kerja apa di Jawa Timur tersebut. Rumah nenek Supardi pun dikontrakan. Supardi berangkat dan sejak saat itu komunikasi Suwondo pun dan Supardi terputus. Hingga 3 tahun kemudian Supardi pulang ke kampungnya. Tepatnya saat Lebaran. Nah, di sini tampilan Supardi sudah berbeda. Di jalanan desa, Suwondo melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita. Dandanannya rapi, bak orang sukses.
"Woi Pardi, gimana kabarnya? Sudah lama kita nggak ketemu. Itu pasti calon istrimu ya? Atau istrimu?" "Baik bro, ini calon istriku. Mari ya, saya mau lanjut jalan dulu." Suwondo merasa saat itu kalau Supardi berubah. Dia bahkan menjawab pertanyaan dari Suwondo itu sedikit sinis. Tapi dia tidak berpikir macam-macam. Hari raya ke-7, Suwondo melihat Supardi berkemas dan bersama calon istrinya dia menghilang lagi. Jadi Suwondo berpikir mungkin Supardi punya bisnis yang baru yang harus diurus di tempat perantauannya. Walaupun bisa dibilang sekarang Supardi agak songong, ya Suwondo tak pernah menaruh benci kepadanya. Justru kadang dia berpikir mungkin Supardi masih sakit hati dengan kata-kata bapaknya waktu itu. Sementara Supardi di perantauan, terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah neneknya Supardi. Sepertinya memang sedang direhab. Setiap sore, Suwondo selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah Supardi tersebut. Kalau dilihat dari strukturnya, sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Benar saja, setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Bisa dibilang rumah itu megah di desa tersebut. Kira-kira 2 tahun kemudian, Supardi pulang, masih dengan wanita yang sama, tapi dengan keadaan perut yang membesar, seperti sedang hamil. Kebetulan umur kehamilannya bareng dengan istrinya, si Suwondo. Dan Supardi sepertinya sudah menikah. Nah, Supardi pun mulai menetap di desa itu. Tahun demi tahun dia mulai berkembang, semakin kaya raya. Bahkan setiap ada keluaran motor baru, dia selalu membelinya. Dari mulai Binter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, Jeep, dia punya semuanya. Warga desa termasuk aku tidak pernah menaruh curiga apa usaha Supardi bisa sampai sukses seperti itu. Walaupun bisa dibilang di waktu yang cukup singkat. Sempat sih ada desas-desus pesugihan, bahkan menjadi rahasia umum. Tapi aku sendiri sebagai kawan lamanya, ya merasa percaya saja. Aku selalu berpikir positif. Supardi mungkin waktu itu jarang sekali bersosialisasi, berbeda dengan istrinya yang ramah dan anaknya yang sering bermain dengan anakku. Anaknya seumuran anakku, sebut saja namanya Nani. Suatu pagi di tahun 1989, Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di kamarnya. Istrinya Supardi keluar dan berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong Nani, Mbak Eo! Tolong! Tolong!" Sontak membuat warga desa geger. Nani anak Supardi meninggal di umur 8 tahun. Sebabnya tidak ada yang tahu. Karena sore kemarin Nani sempat terlihat mengaji di masjid bersama anakku dan terlihat baik-baik saja. Aku menjaga di situ sembari menunggu hansip laporan ke kelurahan. Waktu itu aku duduk di ruangan tamu dan di sebelah kiri adalah kamar Nani. Sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Terdengar perdebatan antara Supardi dan istrinya. "Aku menyesal menjadi istrimu, Mas. Katanya gak ngasih makan. Tapi ini kenyataan, Mas. Ini anakmu loh, Mas. Harta berapapun gak akan bisa membelinya." Sambil menangis dia memeluk anaknya. "Besok aku akan putuskan perjanjian itu. Aku gak bakal tahu kalau bakal seperti ini jadinya," ucap Supardi. Suwondo saat itu hanya mendengarkan. Supardi keluar dari kamar. Dia kaget melihat Suwondo duduk di ruangan tamu. Hingga akhirnya aku pun mendekat dan menepuk pundaknya. "Sing sabar yo." Dia pun memelukku sambil menangis dan berkata, "Kalau aku ada salah, maaf ya." "Ya udah, kamu yang penting tabah aja." Nani pun dikebumikan siang itu juga. Seperti biasa, pasti ada tahlilan hari ke-1, hari ke-2, sampai hari ke-7. Nah, di acara tahlilan ke-7 ini ada kejadian yang sangat aneh. Tepat di 7 harinya setelah kematian Nani, hujan turun dengan derasnya. Hanya ada sekitar 8 warga desa termasuk aku yang datang ke rumah Supardi untuk tahlilan. Mungkin memang karena hujan deras dan rumah Supardi berada di ujung desa. Karena sudah semakin malam, akhirnya tahlilan pun tetap dilaksanakan walaupun dengan orang seadanya. Doa pun dimulai dan beberapa saat kemudian, di tengah-tengah doa itu, tiba-tiba terdengar suara. Mulutku coba diam, namun suara itu masih ada. Aku menoleh ke arah Pak Hansip yang kebetulan di sampingku. Sepertinya Pak Hansip juga menyadarinya.
Suara itu hilang dan muncul lagi beberapa saat. Seperti itu terus menerus. Sampai akhirnya pas akhir doa ada suara. Tiba-tiba asap mengepul dari balik tirai. Setelah disingkapkan tirainya, ternyata lantai atau ubinnya meledak. Aku mulai bertanya-tanya, ini tidak masuk akal. Ubinnya meledak keluar sampai hampir membentuk prisma. Semuanya kaget, kok bisa? Suasana di situ menjadi tidak enak karena mungkin takut. Setelah itu semua orang pulang, tinggallah aku dan istriku di situ. Terus terang aku iba karena Supardi terus menangis melihat sangat kehilangan anaknya tersebut. Istriku juga tengah berbincang menenangkan istri Supardi di ruangan tengah. Malam pun semakin larut. Aku dan istriku dan anakku beserta satu hansip desa ikut bergadang di rumah Supardi. Ya seperti kebiasaan orang Jawa, biasanya kita akan bergadang di rumah orang meninggal. Sekitar pukul 11 malam, istri Supardi, istriku dan anakku tidur di ruangan tengah rumah Supardi. Nah tinggallah aku bertiga duduk ngobrol di teras rumah Suwondo, Supardi dan hansip desa. Nah di situ Supardi hanya diam. Ya kalau diajak ngobrol jawabannya cuma iya atau tidak. Aku dan Pak Hansip pun maklum, mungkin masih keadaan berduka. Aku pun ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Hansip desa. Kira-kira pada pukul 12 malam, Supardi terlihat ketiduran di kursi samping aku. Nah mungkin dia sudah capek. Aku pun ngobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisi hujan, masih turun rintik-rintik. Nah di tengah asik ngobrol, tiba-tiba ada suara. Awalnya suara itu samar, tapi kalau didengarkan lebih sesama, suara itu seperti suara tangisan anak kecil. Itu suara apa ya? Ucap Hansip yang menajamkan telinganya. Aku pikir saat itu mungkin anakku yang menangis. Aku ngecek ke dalam rumah, dan saat aku lihat anakku tidur nyenyak, dan suara itu hilang. Tapi ketika aku melangkah keluar, suara itu muncul kembali. Aku kembali ngecek ke ruangan tengah. Lagi-lagi anakku sedang tertidur nyenyak. Dan kali ini suara itu tidak menghilang. Suaranya seperti berpindah-pindah. Aku sendiri sangat takut saat itu. Aku melangkah keluar sedikit berlari dan suaranya semakin jelas. Setelah aku coba dengarkan lebih seksama lagi, ternyata suara itu bersumber dari kamarnya Nani. Aku berlari keluar, bahkan sampai di teras pun suara itu tetap semakin kencang. Dan tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dan setelah itu menghilang. Tapi tiba-tiba Supardi yang tengah tidur di kursi itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Awalnya aku kira Supardi ini kena sakit epilepsi atau apalah. Tapi anehnya setiap jeda Supardi seperti tertawa, kejang-kejang lagi dan tertawa lagi. Begitu berulang-ulang dan tiba-tiba terdengar kembali ada jeritan di dalam rumah Supardi. Aku pun meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan seperti kesurupan. Aku ngecek ke dalam rumah dan menuju sumber suara. Di ruangan tengah itu aku melihat istriku ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk anakku yang menangis. Anakku menuju ke ruangan dapur. Aku mendatangi ruang itu. Nah di situ ada istri Supardi berdiri sambil meraung-raung. Aku lihat dia berjalan cukup ngeri. Berjalan menghentak-hentak ke kanan dan kiri. Perutnya yang tengah hamil 5 bulan itu, dia seperti cakar-cakar, terus meraung-raung dan hampir mirip seperti macan. Aku hanya bisa berdiri mematung, tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berapa lama dia berjalan mundur dan mengambil coet. Dan setelah itu diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke arahku. Kamu tidak usah ikut-ikut. Semua ini milikku. Aku benar-benar ketakutan. Aku berjalan mundur dan akhirnya kabur. Anak dan istriku yang aku tarik langsung ajak pulang ke rumah. Aku melewati saja Supardi yang sedang dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istriku pulang, aku berinisiatif untuk memanggil Pak Wongso sesepuh desa untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sembari aku memanggil warga dan berjalan kembali menuju rumah Supardi. Sampai di sana ternyata warga sudah berkumpul duluan karena mendengar keributan. Nah di situ Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang dan langsung aku antar ke dapur tempat istri Supardi yang diduga kesurupan. Nah di situ terlihat istri Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat, aku hanya berani melihat dari balik badan Pak Wongso sambil membawa segelas air.
Tampaknya istri Supardi sudah sadar, tapi tak lama kemudian dia muntah. Nah, di situ tercium bau kotoran yang sangat tidak enak. Betapa terkejutnya saat aku lihat warna muntahannya itu kuning dan bau menyengat. Yang benar saja, kok bisa? Istri Supardi bisa muntah kotoran. Sambil menangis, istri Supardi bilang, "Aku ini kenapa? Ampun ya Allah, ampun." Sambil terus menepuk-nepuk dadanya. Tiba-tiba tangisnya perlahan berubah menjadi tawa. Suaranya menjadi berat dan mustahil kalau itu adalah suara istrinya Supardi. Sambil berdiri, ditendanglah tubuh Pak Wongso sampai tersungkur di kayu bakar di samping tungku. Dia berdiri dan tertawa, dan tiba-tiba darah mengalir dari rahimnya. Istri Supardi pingsan lagi dan tersungkur di lantai dapur. Yang aku rasakan adalah campur aduk. Kejadian ini benar-benar singkat. Sampai akhirnya warga di luar pun mulai masuk, tapi keadaan sudah mulai tenang meskipun semua warga menutup hidungnya. Semua mulai bertanya-tanya kenapa. Aku bingung mau menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, aku mengajak warga untuk memapa istri Supardi. Semuanya seperti tidak mau, mungkin karena jijik. Akhirnya hanya Pak Wongso dan aku yang mengangkat tubuh istri Supardi. Kami papa keluar rumah, sementara warga menyiapkan mobil. Di luar aku melihat Supardi tampaknya sudah membaik. Dia duduk dengan muka linglung dengan dua warga yang sedang menenangkannya. Dengan tergesa-gesa, aku memasukkan istri Supardi ke mobil yang sudah disiapkan. Mobil pun berangkat menuju rumah sakit ditemani oleh Bu RT dan Pak Hansip. Waktu menunjukkan pukul 2:30. Sementara menunggu kabar, aku mendatangi Supardi sambil membawa segelas air minum. Aku duduk di sampingnya dan coba bertanya apa yang terjadi. Tapi Supardi hanya diam. Dia terlihat seperti orang yang linglung. Dan tiba-tiba saja dia menjerit. Dan tak berapa lama dia pingsan. Aku gotong dengan warga yang lain dan bawa masuk ke dalam rumahnya. "Jangan bawa masuk, bawa ke rumah Suku saja," ucap Pak Wongso seperti itu. Nah, si Supardi dibawa ke rumah Pak Wongso. Sesampainya di sana, aku bertanya, "Mau diletakkan di mana, Pak? Di ranjang?" "Jangan, itu berbahaya, di lantai saja, beralaskan tikar." Konon, menurut orang dulu, orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang diletakkan di atas ranjang. Jadi tubuhnya harus diletakkan di bawah lantai. Nah, diletakkanlah tubuh Supardi di lantai beralaskan tikar. Suasana sudah agak tenang, tapi Supardi tak kunjung sadar. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Tinggallah aku dan Pak Wongso yang ada di rumah itu. Aku bersila di samping Supardi dan Pak Wongso duduk di kursi. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Kita berdua hanya diam seperti kebingungan. Aku mencoba mengingat-ingat kembali kejadian tadi, menalar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sesekali aku melihat tubuh Supardi, memastikan apakah dia masih bernapas atau tidak. Hingga azan subuh pun berkumandang. Supardi masih belum sadar. Aku melihat Pak Wongso sudah tertidur di kursinya. Aku pun beranjak pulang untuk sholat subuh, sembari mengecek keadaan anak dan istriku. Sampai di rumah, mereka ternyata sudah tertidur pulas. Batinku terasa lega. Aku pun sholat subuh dan setelah itu kembali ke rumah Pak Wongso. Dan di situ aku kaget, karena Supardi sudah tidak ada. Tinggallah Pak Wongso yang masih tertidur di kursinya. Aku coba bangunkan. Pak, itu Pardi kemana, Pak?" Pak Wongso mulai membuka mata. Dan saat menyadari kalau Pardi sudah tidak ada, dia pun kebingungan. "Waduh, ciloko iki." Aku lalu bergegas menuju rumah Supardi, tapi di ujung jalan aku melihat Bu RT tergopoh-gopoh menghampiriku. Dan dia bilang kalau istri Supardi meninggal dunia. Tepatnya 30 menit setelah sampai di rumah sakit. Begitu juga dengan janinnya, karena pendarahan yang parah. Bu RT berkata, jenazah sedang dalam perjalanan, sudah dimandikan dan dikafani dengan alasan medis. Jenazah tidak boleh dibuka. Aku kembali menuju rumah Supardi, sembari Bu RT memberitahukan ke warga untuk mempersiapkan pemakamannya. Sampai di rumah Supardi, semua tampak sepi, hanya pintu yang belum ditutup. Aku masuk dan berjalan pelan sambil memanggil nama Supardi. Sampai di ruangan dapur, terlihat Supardi sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan istri Supardi. Baunya masih menyengat. Supardi menangis tidak bersuara. Dia terlihat sesegukan. Aku benar-benar tidak tega. Aku tidak tahu bagaimana aku harus memberitahukan kalau istrinya sudah meninggal, sementara anaknya baru saja meninggal seminggu kemarin. "Supardi,
menegakkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah tahu. Ini memang salahku, Tuhan. Allah, ini memang salahku." Dia histeris. Aku lalu memeluknya dan memapah dia keluar rumah. Di depan sudah ada beberapa warga berkumpul, merapikan kursi-kursi. Singkat cerita, jenazah pun datang pada pukul 9 pagi. Istri Supardi dimakamkan. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan sewajarnya. Tahun-tahun pun mulai berlalu. Semenjak kejadian itu, Supardi berubah. Kini dia tampak lebih ramah kepadaku. Tapi beberapa kali Supardi membuatku penasaran. Dia selalu ingin ngomong sesuatu kepadaku, tapi selalu tidak jadi. Dan itu berkali-kali. Isu Supardi memuja iblis mulai bertebaran sejak kejadian itu. Ditambah lagi warga yang mulai mencocok-cocokkan kejadian sesuatu yang ada di desa itu. Ditambah sejak Supardi dan keluarganya kembali ke desa, tercatat ada sekitar 36 orang yang meninggal dunia, termasuk anak dan istri Supardi. Semuanya wanita. Saat itu aku belum percaya, masa sih Supardi seperti itu? Dan setelah kejadian itu juga ada 24 lagi orang yang meninggal. Itu dalam kurun waktu kurang 2 tahun. Isu-isu pun semakin kuat. Tapi seperti itu sulit untuk dibuktikan. Aku juga belum begitu percaya. Ditambah lagi sekarang Supardi semakin miskin. Harta-hartanya sedikit demi sedikit dijual. Itu juga yang membuat aku merasa kalau tidak mungkin Supardi melakukan pesugihan. Sampai akhirnya ada salah satu orang lagi yang meninggal. Dia adalah tetangga samping rumahku, seumuran dengan anakku. Meninggalnya pun persis seperti dulu anak Supardi. Tubuhnya membiru. Beberapa waktu kemudian aku iseng ingin main ke rumah Supardi. Rumah yang besarnya itu sekarang tampak kotor dan tidak terurus. Bahkan perabotannya pun sudah sedikit. Garasinya kosong melompong dan tinggal satu motor Honda C70. Aku duduk mendekati Pardi yang sedang melamun di ruangan tamu. Tanpa berkata-kata, tiba-tiba Supardi dan menangis. Aku bingung, kenapa orang ini? Aku biarkan saja. Hingga tak berapa lama kemudian, dia mulai bercerita. Kira-kira 10 tahun yang lalu di dalam perantauan, Supardi ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk. Dia dijanjikan jadi mandor dengan gaji 1.500 per hari. Di tahun itu gaji segitu sangatlah banyak. Awalnya Supardi ragu, tapi si penawar pekerjaan ini terus meyakinkan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran. Uang pendaftarannya itu kalau tidak salah 30.000. Supardi pun menjual emas milik almarhum neneknya dan dapat 25.000, dan menjual kambingnya dapat 10.000. Nah, jadi 35.000. 35.000 itu tidak dikasihkan semua ke calo. 30.000 dikasihkan ke calo dan 5.000 buat ongkos perjalanan sampai ke Nganjuk. Nah, ternyata sampai di sana tak ada yang namanya pabrik vanili. Supardi ditipu. Supardi yang putus asa dan ingin pulang lagi. Namun di jalan dia bertemu dengan Gondes. Kalau kata Supardi, Gondes ini profesinya sebagai maklar dukun. Nah, di jalan itu Supardi yang putus asa akhirnya cerita ke Gondes. Sehingga diajaklah Supardi ke Alas Purwo di Banyuwangi. Supardi tidak tahu dia mau diapakan, tapi yang dia tahu dia katanya mau diajak kerja. Supardi bilang ke Gondes kalau dia tidak punya uang lagi, ya walaupun sebenarnya masih ada, tapi Supardi takut kalau dia ditipu lagi. Nah, ternyata Gondes ini tak ingin minta uangnya. Dia cuma ingin mengajak Supardi ke Alas Purwo. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Supardi, di sana dia diajak ke makam Mbah Dowo, sebuah makam dengan panjang 7 meter. Kata Gondes, isi dari makam tersebut bukanlah jenazah, melainkan sebuah tombak pusaka. Supardi masih bingung, mau apa di sini? Supardi coba bertanya, sebenarnya kita mau ngapain? Shh, udah, diam aja, jangan berisik. Supardi pun diam, dia hanya menurut. Setelah selesai dari makam Mbah Dowo, Supardi diajak masuk menyusuri hutan. Di sana ada banyak goa. Nah, masuklah mereka ke salah satu goa di sana. Lalu mereka berdua pun melakukan sebuah ritual. Supardi hanya diam mengikuti arahan dari Gondes. Hari pun mulai petang.
Supardi mulai ketakutan dan dalam pikirannya mulai berterlintas tentang sebuah hidup yang enak tanpa serba kekurangan. Tiba-tiba, setelah itu muncul sosok makhluk tinggi besar di depannya. Supardi ingin kabur, tapi tangannya ini keburu dipegang oleh Gondes. "Udah, kamu diam. Ini yang ditunggu sudah datang. Diam aja, diam." Supardi pun mengiyakan arahan dari Gondes. Sosok itu semakin mendekat. Tepat di depan muka sosok itu, dia berkata, "Abadi sampai mati." Gondes menyenggol Supardi. Berkata Supardi menjawab, "Nggih." Langgang tekaning mati yo." Sambil menyerahkan sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu itu adalah sebuah kotak dan kendi kecil seukuran mangkok. Refleks Supardi menerimanya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Supardi seperti tertidur. Dan ketika membuka mata, ternyata hari sudah siang. Dan anehnya, Gondes pun sudah tidak ada di tempat itu. Dia menghilang. Katanya sampai sekarang dia tidak pernah bertemu lagi. Supardi menoleh ke kanan dan kiri. Ada kotak dan kendi di samping kanan dan kirinya. Berarti semua itu bukanlah mimpi. Dia pun berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu. Singkat cerita, ternyata kotak itu berisikan uang yang akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi kecil itu berisi beras yang mana beras itu tidak akan pernah habis. Percaya atau tidak, tapi itu yang Supardi ucapkan kepada Suwondo. Kalau untuk ritualnya, Supardi dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan pesugihan, pasti akan membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu semau-maunya makhluk itu. Yang penting wanita dan Supardi kenal. Proses penumbalannya juga menyesuaikan. Pokoknya, semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, 1 tahun terakhir Supardi mulai tak bisa menikmati. Semakin sadar bahwa ternyata harta itu tidak selalu membuat alasan menjadi kebahagiaan. Hidupnya selalu dihantui oleh kesalahan-kesalahan. Supardi pun ingin berhenti menjadi orang pemuja pesugihan, tapi dia masih bimbang. Sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu, Supardi menceritakan semuanya kepada istrinya, walaupun masih ditutup-tutupi. Tapi Pardi masih berdalil bahwa itu hanya penglaris. Profesi Supardi adalah pedagang sapi. Tidak ada tumbal katanya. Tapi istri Supardi masih kekeh, ingin supaya itu semua dihentikan. "Mas, tidak usah pakai kayak gituan. Itu dosa mas, musyrik mas," kata istri Supardi. Tapi siapa sangka perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua itu dengan sepenuh hati. Sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah menjadi marah dan mengatakan bahwa Supardi ingin berkhianat. Karena di perjanjian saat pertama Supardi di Alas Purwo adalah langgeng ganti tekaning pati, yaitu abadi sampai mati. Makhluk itu marah dan mundur dan terus menghilang. Sampai akhirnya semuanya terjadi. Dari anaknya ditemukan membiru, istrinya pun muntah kotoran, pendarahan dan keguguran, dan akhirnya pun mati. Setelah itu, kotak tersebut sudah kosong dan tak lagi mendatangkan uang. Begitu juga dengan kendinya. Berasnya pun tak bertambah lagi. Setelah itu, Supardi tidak pernah melakukan ritual atau menumbal-numbalkan lagi. Tapi ternyata tumbalnya harus tetap ada. Walaupun Supardi sudah tidak bisa mendapatkan hasilnya. Dari situ sebelum ada orang yang akan mati, dia didatangi oleh makhluk itu di dalam mimpi yang berkata, "Ini saya makan," sambil memperlihatkan wajah sang tumbal. Itu berulang kali, bahkan puluhan kali. Dan tumbalnya hampir semua adalah orang satu desa. Aku bergidik ngeri mendengarnya, antara percaya dan tidak percaya. Aku sebenarnya sangat marah, tapi tidak tega. Hingga tak terasa, waktu pun sudah larut malam. Sebenarnya, aku masih percaya dan tidak percaya dengan cerita Supardi ini. Pasalnya, setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Supardi menjadi aneh. Walaupun dia ramah, tapi tatapannya ini kosong, seperti orang kurang waras. Kadang-kadang ngobrolnya juga kurang nyambung. Hingga akhirnya aku pun pamit. Nah, sampai di depan pintu, Supardi bilang kepadaku, "Maafin aku atas semua kesalahanku ya." Aku hanya menoleh dan tersenyum tanpa bisa berkata apa-apa.
Namun saat aku melangkahkan kaki meninggalkan rumah Supardi, aku mempunyai perasaan tidak enak. Dan ternyata perasaanku itu benar. Esok harinya, Supardi ditemukan tewas di depan rumahnya. Dia bunuh diri dengan meminum gramoson, sejenis pestisida. Matanya terbuka dan keluar darah hitam dari telinga dan hidung dan mulutnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Supardi bisa senekat itu. Sebulan kemudian, aku yang tidak kuat memendam cerita Supardi akhirnya cerita ke Pak Wongso, yang notabene dia adalah orang pintar. Setelah mendengar cerita semuanya, menurut analis Pak Wongso, dia mengatakan bahwa Supardi sengaja bunuh diri untuk menghentikan makhluk-makhluk itu memakan tumbangnya, memutuskan perjanjian dengan makhluk tersebut. Jadi dia memutuskan perjanjian itu dengan mewadalkan dirinya sendiri. Aku merinding mendengarnya. Ternyata ketika orang terbuai dengan harta bisa nekat melakukan apa saja. Ya walaupun setelah melakukan seperti itu pasti akan ada sesal. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.